Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei, Opsir Korops Towa, Palu. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amat senang sukacita rasanya dapat berjumpa dengan semua sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semua. Kita berjumpa lagi melalui acara Oasis Fajar yang datang menemani kita setiap pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu karena kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan sehat. Semua ini bukan karena kehebatan dan kemampuan kami, tetapi semua karena kehebatanmu yang sudah menolong dan menyertai peristirahatan kami sepanjang malam. Hari ini sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami terlebih dahulu ingin mendengarkan firman. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Damai di Tengah Badai. Damai di tengah pergumulan hidup. Damai di tengah persoalan yang menimpa kita. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang ingin agar mengalami kebahagiaan. Semua orang ingin dalam hidup ini mengalami apa yang namanya kebahagiaan. Namun saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kebahagiaan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bahagia diterjemahkan atau didefinisikan sebagai berikut. Kata bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Artinya bebas dari segala yang menyusahkan. Kemudian kata damai adalah kata yang didefinisikan sebagai tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, semua dalam keadaan aman. Saya juga mencari kata yang sama dengan kata bahagia, yaitu sejahtera. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata sejahtera adalah aman, sentosa, dan makmur. Selamat artinya terlepas dari segala macam gangguan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika melihat definisi kebahagiaan yang diberikan oleh dunia kepada kita, maka pertanyaan terpentingnya adalah, bisakah kita bahagia?
Atau di manakah situasi hidup ini yang semua nyaman, yang semua tidak ada hambatan? Rasa-rasanya kalau kita merujuk pada definisi kebahagiaan yang diberikan oleh dunia itu, kita begitu jauh dari kebahagiaan itu. Rasa-rasanya kita sulit untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Beberapa orang memberikan definisi kebahagiaan. Bahagia itu adalah banyak uang. Bahagia itu adalah sukses. Bahagia itu adalah sesuatu yang orang bisa mendapatkan hal yang dia inginkan. Itulah kebahagiaan. Jika memang betul bahagia itu banyak uang, bahagia itu sukses, maka fakta kehidupan memperlihatkan kepada kita ada pengusaha yang sukses, ada artis yang terkenal, tetapi mereka tidak bahagia. Bahkan fakta kehidupan juga memperlihatkan ada orang yang kaya, ada orang yang ternama, ada orang yang punya kekuasaan, tapi mereka mati dengan bunuh diri. Betul-betul kebahagiaan, saudara-saudara, sesuatu yang kalau melihat rujukan definisi daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, rasanya kita sulit untuk bahagia. Namun Alkitabmu dan Alkitabku memberikan definisi kebahagiaan berbeda dengan definisi itu. Artinya kita bisa bahagia di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah ketidaknyamanan kita. Bahkan di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19, Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Artinya saudara-saudara, kondisi luar yang tidak menyenangkan itu tidak membatasi Habakuk untuk terus bersuka cita, untuk terus mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Akhirnya kita harus tiba pada satu kesimpulan, saudara-saudara, bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh kondisi luar. Kebahagiaan Kristen tidak ditentukan oleh situasi apa yang terjadi di luar. Tetapi kebahagiaan Kristen ditentukan bagaimana hati dipenuhi oleh Allah. Hati yang dipenuhi oleh Allah, hati itulah yang mengalami kebahagiaan. Kita bisa lihat Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Waktu kita membaca ayat ini, saudara-saudara, kita menemukan konteksnya bahwa Paulus tidak sedang ada dalam kondisi yang nyaman, tapi justru sebaliknya dia ada dalam kondisi di dalam penjara. Tapi di tempat yang sulit itu Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bagian-bagian firman Tuhan itu kita menemukan bahwa orang Kristen bisa bersukacita. Karena sukacita orang Kristen tidak ditentukan oleh bagian luar ini, tapi sukacita orang Kristen ditentukan dari dalam. Artinya saudara-saudara, segala aksi di luar boleh terjadi hal yang buruk atas hidup kita, tapi reaksi kita untuk menghadapi semua aksi itu, kita punya reaksi yang positif. Dan waktu kita bereaksi yang positif, di sanalah kita temukan kebahagiaan itu. Maka pertanyaan pentingnya hari ini, saudara-saudara, bagaimana kita bahagia di tengah badai hidup? Bagaimana kita bahagia di tengah kesulitan? Bagaimana kita bahagia di tengah pergumulan yang kita alami? Bisakah orang Kristen bahagia? Alkitabmu dan Alkitab mencatat bahwa orang Kristen bisa bahagia di tempat-tempat yang sulit, di tempat-tempat yang berat, karena orang Kristen kebahagiaannya tidak ditentukan oleh situasi luar, tapi kebahagiaan orang Kristen ditentukan oleh situasi dalam. Bagaimana Allah sudah ada di dalam hati orang Kristen, maka ketika itulah orang Kristen mengalami kebahagiaan. Bisakah kita bahagia di tempat-tempat yang sulit seperti ini? Jawabannya sangat jelas. Bisa. Yang pertama, saudara-saudara, kita bisa bahagia asalkan kita bisa mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah sebuah kekuatan untuk kita menghadapi kehidupan ini. Mengucap syukur dalam segala hal artinya
semua hal yang terjadi dalam hidup ini tidak merampas sukacita kita, tapi justru melalui semua hal itu kita bisa membuktikan bahwa kita orang yang bisa bersyukur dalam semua hal. Bisakah kita bahagia di tengah-tengah situasi yang sulit ini? Bisa, asalkan kau bisa bersyukur. Jika kita boleh bangun pagi hari ini, sudahkah kita bersyukur di hadapan Tuhan? Karena kita masih bisa bernapas, masih diberi kesempatan untuk hidup. Ini semua anugerah dari Tuhan. Syukurilah anugerah itu. Poin kedua, saudara-saudara, bisakah kita bahagia di tengah-tengah badai hidup yang sulit ini? Alkitab mencatat dan memberitahu kita, bisa kita bahagia di tempat yang sulit seperti ini, asalkan pertama kita bisa bersyukur. Yang kedua, kita bisa mencukupkan diri dengan apa adanya. Rasul Paulus pernah berkata, aku tahu kekurangan, aku tahu kelebihan. Artinya saudara-saudara, dia pernah bilang, aku pernah mengalami kelimpahan, aku pernah mengalami kekurangan, aku pernah mengalami kelaparan. Tapi dalam semua itu, aku tidak bergantung pada kelimpahan, aku tidak bergantung pada kekurangan, aku bergantung kepada Tuhan. Hari-hari di pandemi COVID-19 masih mewabah. Hendaknya dalam situasi ini, kita bisa membedakan saudara-saudara, mana kebutuhan hidup dan mana gaya hidup. Saya harus memberitahu kepada kita saudara-saudara bahwa gaji yang kita dapatkan sebenarnya bisa mencukupkan kebutuhan hidup kita. Tapi gaji seberapapun yang kita punya itu tidak akan pernah cukup untuk membiayai gaya hidup kita. Apalagi kalau gaya hidup itu gaya hidup yang mewah saudara-saudara. Hari-hari ini kita bisa membedakan mana yang esensial dan mana yang opsional. Kita harus menempatkan prioritas yang esensial, tidak bisa tidak, harus dipenuhi. Tetapi yang opsional masih bisa ditunda. Sebagai contoh saudara-saudara, makan, minum itu esensial. Tapi makan di mana, di tempat yang mewah, di tempat yang mahal, itu opsional. Bisakah kita bahagia di tengah-tengah masa sulit ini? Alkitab menulis sangat bisa. Asalkan pertama kita bisa bersyukur, yang kedua kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Mari kita lihat yang ketiga saudara-saudara, bisakah kita bahagia di tempat yang sulit, di tempat yang saat-saat ini dalam keadaan yang berat saudara-saudara? Bisakah kita mengalami kebahagiaan? Bisa, asalkan kita bisa mengampuni. Bapak Ibu saudara pendengar dimanapun Anda berada, bisa mengampuni saudara-saudara adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Terlalu banyak orang Kristen hidup sebagai orang Kristen, rajin ibadah, tapi sesungguhnya dia menyimpan kepahitan. Ada akar dendam, ada akar sakit hati di dalam dirinya sehingga dia tidak bisa mengalami kebahagiaan. Alkitab menulis orang yang paling bahagia adalah orang yang mengalami dosanya diampuni dan dia mengalami pengalaman diampuni oleh Tuhan. Dan seharusnya waktu kita mengalami pengalaman diampuni oleh Tuhan, semangat itu juga menjadi semangat kita setiap hari. Sehingga waktu kita berjumpa dengan orang lain, kita berjumpa di dalam pengampunan itu. Bagian ini saya tidak mengatakan bahwa Allah sedang menyingkirkan orang-orang yang mungkin hari-hari ini membuat kita sulit. Tidak. Tidak juga berarti bahwa hari-hari ini kita tidak berjumpa dengan orang-orang yang membuat kita kecewa. Tidak. Allah tidak memberi jaminan bahwa kalau kita bisa mengampuni bahwa semua orang yang kita ketemu, orang-orang yang semuanya baik dengan kita, tidak juga. Tapi sekali lagi, apapun respon orang terhadap kita, apapun yang dilakukan orang terhadap kita, reaksi kita terhadap orang itu adalah mengampuni. Dalam catatan kita ada hal yang sangat menarik saudara-saudara, di mana Yesus memberi perumpamaan, ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Dan orang itu saudara-saudara dibebaskan. Saya coba cari dalam kamus Alkitab, 10.000 talenta saudara-saudara sama dengan 6.000 dinar. Dan upah satu orang pada waktu 1 dinar. Saudara-saudara, kalau kita hitung saudara-saudara, upah 1 talenta itu untuk 10 tahun kerja. Jadi kalau 10.000 saudara-saudara, berarti orang itu bekerja selama 200 tahun. Ini sesuatu yang ekstrim saudara-saudara. Kenapa untuk hal pengampunan Yesus memberikan sesuatu yang ekstrim seperti ini? Sebenarnya Yesus sedang memberitahu engkau dan saya, dosamu yang banyak itu diampuni oleh Allah dengan mati di kayu salib. Hendaknya semangat hidupmu melihat orang lain adalah semangat engkau diampuni. Engkau sudah menerima pengampunan itu.
Saudara-saudara, saya harus tiba pada satu titik yang sangat penting. Orang yang tidak bisa mengampuni orang lain, jangan-jangan orang itu sekalipun Kristen, belum pernah mengalami pengampunan diampuni oleh Tuhan. Karena itu mari kita lihat diri kita. Apakah relasimu dengan orang lain masih ada kebencian, kepermusuhan, kemarahan yang belum diselesaikan? Jika itu persoalan, maukah kau berbahagia? Jawabannya, kalau kau mau berbahagia, lepaskan pengampunan. Jadi bisakah kita bahagia di tempat yang, di situasi yang sulit seperti ini? Bisa. Yang pertama, kau bisa bersyukur enggak? Yang kedua, kau bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Dan yang ketiga, kau bisa mengampuni. Saya masih punya poin terakhir untuk kita semua. Bisakah kita bahagia? Bisa. Asalkan engkau bisa kenal siapa Tuhan. Nah, saudara-saudara, Yesus pernah berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mengenal hidup kekal. Dan hidup kekal itu ada di dalam Yesus. Saudara-saudara, saya harus beritahu, kalau engkau pun kaya, engkau pintar, engkau hebat, tapi engkau tidak kenal Yesus, engkau akan binasa. Karena itu saudara-saudara, boleh beri berita firman Tuhan ini. Mari saya mengajak, barangkali ada pendengar yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kesempatan untuk ambil keputusan, kenal Dia. Sebab mengenal Yesus membuat hidupmu hidup yang tidak binasa, tetapi hidup diselamatkan. Hari-hari ini COVID-19 membuat banyak orang, termasuk kita semua dan saya juga, takut untuk mati. Betul-betul saudara-saudara, situasi yang berat. Nah, saudara-saudara, waktu kita berbicara tentang kematian, kita harus berbicara setelah saya ada di dunia ini, saya pergi kemana di dalam kekekalan. Alkitab menulis, orang yang percaya kepada Yesus, waktu mati, dia pergi ke surga. Jadi bisakah kita bahagia? Kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau akan mengalami kebahagiaan. Engkau akan mengalami kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Akhirnya, bisakah kita bahagia di tempat yang sulit seperti ini? Bisa. Pertama, harus bisa bersyukur dalam situasi apapun. Hari ini sudahkah kita bersyukur kita bisa bangun pagi? Hari ini sudahkah kita bersyukur kita masih bisa melihat matahari, masih bisa menghirup udara? Bisakah kita bersyukur karena kita masih punya keluarga? Mari bersyukur untuk kehidupan ini. Yang kedua, mari kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Dan yang ketiga, mari mengampuni. Bukan menendam, bukan menyimpan kemarahan, tapi mengampuni. Dan yang terakhir, bisakah kita bahagia? Bisa, asalkan kau kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami serahkan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga dan pekerjaan kami ke dalam tangan. Hamba berdoa, bila ada pendengar yang sedang sakit, apakah dirawat di rumah sakit atau di rumah, hamba berdoa, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Bila ada yang sedang kecewa, putus asa dan hilang harapan, kiranya kuasa-Mu yang tidak terbatas dapat menjumpai mereka secara pribadi dan memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Akhirnya, saya Mayor Kriston hari ini, Ausir Koros Tohua Palu, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Shalom. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.